tak ada yang mengingat namaku. Diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda desa yang bernama Jamroni, yang ketika itu ia sedang diarak oleh warga desa lantaran dituduh mencuri seekor sapi, yang padahal dirinya tidak pernah melakukan hal konyol yang seperti itu. Dulu bapakmu pernah coba-coba jadi jagoan. Sekarang anaknya juga mau jadi jagoan. Lalu memperlihatkan seorang peternak sapi yang sangat disegani di kampungnya itu. Mari kita sebut saja dia Pak Ternak. Ia adalah seorang pemilik sapi yang katanya sapi miliknya tersebut telah dicuri oleh Jamroni. Lantas ia menghantam Jamroni di hadapan semua warga desa karena Jamroni tidak mau mengakui akan hal itu. Tidak lama kemudian datang temannya Jamroni yang kita sebut saja dia Samsul. Ketika itu ia datang untuk memberitahukan kepada Pak Ternak bahwa pencuri yang sebenarnya itu sudah tertangkap dan Jamroni bukanlah pelakunya. Mendengar hal itu, Pak Ternak nampak tak terlihat merasa bersalah. Namun lantaran karena gengsi, dia tidak mau meminta maaf kepadanya dan hanya mengatakan kalau tadi ia cuma ingin peregangan otot saja. Tapi saya tidak akan minta maaf sama kamu ya. Ini antara laki-laki dengan laki-laki. Anggap kita lakukan tadi itu olahraga. Tidak lama setelah seorang Pak Tua datang dan memberitahukan kepada Jamroni tentang keadaan ayahnya yang sedang sekarat. Dengan segeralah Jamroni berlari pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya itu. Sesampainya di sana, ia melihat ayahnya yang memang sedang sekarat. Sebelum menimpa ajalnya, sang ayah berkata sebuah kebenaran kepada Jamroni bahwa dia bukanlah anak kandungnya. Dan sang ayah juga memberikan banyak surat yang ia simpan dari teman kecilnya Jamroni yang bernama Sari. Yang mana seharusnya sedari dulu sang bapak memberikan surat itu kepadanya. Dengan begitulah, sang ayah meminta pada Jamroni untuk mencari keberadaan Sari yang sekarang tinggal di Jakarta. Karenanya dialah yang mengetahui siapakah keluarga Jamroni yang sebenarnya. Dan setelah begitu, ayahnya pun meninggal dunia dengan keadaan yang tenang. Hai Ron, ini aku, Sari. Sekarang aku menetap di Jakarta. Setelah ayahnya dimakamkan, Jamroni segera pergi menuju ke ibu kota Jakarta dengan menaiki sebuah mobil truk yang diantar oleh Samsul yang kebetulan akan mengekspor sapi ke sana. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang datang mengunjungi ke desa itu. Ia adalah Sari yang di teman kecilnya Jamroni dulu. Sari datang ke sini bertujuan untuk menemui Jamroni karena sudah lama mereka tidak bertemu. Namun sayangnya mereka tak bertemu di jalanan karena mereka melewati jalan yang tak searah. Lalu kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, pada saat Jamroni dan Sari masihlah kecil, yang mana mereka berdua sangatlah dekat dan selalu bersama. Terlihat Jamroni akan selalu melindungi Sari sekalipun itu sangatlah berbahaya. Sewaktu kecil Jamroni belajar ilmu bela diri dari sebuah buku agar bisa melindungi Sari dimanapun dan kapanpun. Ketika Jamroni melakukan kesalahan, ia selalu dihukum oleh ayahnya untuk tidur di kandang embek, dan Sari yang selalu datang dengan memberikannya makanan. Hingga akhirnya keluarga Sari pindah ke kota agar Sari tidak berteman lagi dengan Jamroni karena orang tuanya merasa Jamroni bukanlah anak yang baik. Dan disitulah akhirnya mereka tidak bertemu lagi hingga sekarang. Singkat cerita, ketika saat Jamroni sudah sampai di kota Jakarta, Samsul lantas memberikannya uang untuk sementara sebagai bekalnya selama ia di Jakarta. Namun ternyata ada dua orang preman yang melihat akan hal itu. Mereka berdua menyangka kalau Jamroni telah memalak sopir truk di wilayah mereka dan juga telah merebut daerah kekuasaannya. Yang dari situlah justru terjadi baku hantam di antara mereka. Sehingga tidak lama kemudian keluarlah segerombolan orang yang tak lain mereka semua adalah anggota geng yang sama dengan para preman tersebut. Yang oleh karena merasa kalah akan jumlah dengan mereka, Jamroni lebih memilih untuk melarikan diri dan menghindari badannya akan memar-memar, luka-luka ataupun bonyok sekalipun. Pada saat Jamroni berlari ke arah jalan raya, tak sengaja ia ditabrak oleh seorang wanita cantik yang bernama Reta. Namun tak disangka, ternyata Reta juga sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang berbadan besar. Yang oleh karena mobil yang dikendarainya dihalangi dengan Jamroni. Mereka hampir saja menabrak beberapa murid dan juga gurunya. Namun untungnya, Reta berhasil menginjak rem mobilnya itu. Di saat Jamroni sedang meminta maaf kepada guru tersebut, disitulah ia melihat Retanya akan dibawa oleh orang-orang berbadan besar sebelumnya. Sehingga Jamroni pun bermaksud ingin menghampiri mereka demi menyelamatkan wanita cantik tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan orang-orang itu, di situ Reta dan Jambroni pun berkenalan. Di sini Reta menjelaskan alasan mengapa ia sampai dikejar-kejar oleh mereka, yaitu karena dirinya ingin kabur dari rumahnya setelah tahu ia akan dijodohkan oleh ayahnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok pria baik hati yang kita kenal sangat penurut dengan sang istri. Ia sedang memarahi beberapa anak buahnya tersebut yang karena tidak becus menjalankan tugas mereka. Ia bernama Hastomo, yang mana Pak Tomo ini adalah ayahnya Reta, sekaligus ketua mafia ternama di ibu kota. Tidak lama kemudian datang asistennya yang bernama Hana, memberikan sebuah panggilan telepon dari rekan bisnisnya yang bernama Amsar, di mana Amsar ini adalah ketua kelompok dari para preman-preman yang sebelumnya berhadapan dengan Jambroni. Oxford itu dari Inggris, Sar. Perasaan dengarnya Amerika. Dengan maksud dan tujuan ia menelpon Pak Tomo, yaitu untuk menagih janjinya akan menjodohkan adiknya dengan putrinya Pak Tomo, yakni Reta. Di akhir pembicaraan, Amsar meminta pada Pak Tomo untuk membuat sebuah rencana pertemuan mereka dengan anaknya itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bekerja sebagai pembuat roti. Dia adalah Sueb. Sueb sendiri adalah seorang pembunuh bayarin yang dikenal berdarah dingin. Ia sering disuruh oleh para gangster dan mafia di kota Jakarta untuk membunuh. Terlihat di sini Sueb dimarahi oleh rekannya, yang oleh karena dia merasa dirinya sebagai senior di tempat kerjanya. Tidak lama kemudian, Sueb ditelepon oleh seseorang yang menawarkan sebuah pekerjaan untuknya. Sebelum pergi melaksanakan tugasnya, ia harus menghabisi rekannya itu dengan satu kali pukulan saja. Siapa? Tanya motor barusan. Beralih kembali pada Jambroni dan juga Reta. Di sini, Reta meminta pada Jambroni untuk mengambil berangkas uang milik ibunya karena kartu ATM-nya telah diblokir oleh ayahnya. Kemudian mereka berdua beristirahat di sebuah tempat pembuangan bangkai kereta, yang dimana terlihat Jambroni dan Reta semakin dekat dan selalu bersama. Pada pagi harinya, tiba-tiba saja Sueb datang ke tempat itu, yakni untuk melaksanakan tugasnya, yaitu untuk menghabisi Jambroni. Disitulah Jambroni pun segera muncul karena mengetahui jika Reta dalam bahaya. Dalam pertarungan itu, Sueb lebih unggul karena ia memakai jurus cengcorang menyodok bagong yang membuat Jambroni harus menggunakan langkah kaki 1000 untuk menahan serangannya. Dan pada akhirnya, ia berhasil kabur bersama dengan Reta dan mereka pun segera pergi dengan menaiki mobilnya Reta. Hari ini satu orang, tapi dengan kemampuan 3 orang dari kamu. Siapa sih sebenarnya? Kayaknya semua orang kejarin kamu. Setelah pergi agak cukup jauh, mereka berdua memutuskan akan tinggal di sebuah kontrakan yang jauh dari kota untuk sementara waktu. Alasannya agar mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh orang-orang yang mengincarnya. Dalam kebersamaannya itu, terlihat Reta yang mulai menyukai Jambroni karena dirinya yang merasa nyaman dan selalu dilindungi olehnya. Sementara ibunya Reta yang nampak terlihat sangatlah sedih karena putri semata wayangnya tersebut pergi dan entah sekarang ada di mana. Pak Tomo hanya bisa menenangkannya. Selagi di luar sana, mereka masih mendapat kabar bahwa Reta itu baik-baik saja. Yang aku bilang, kalau dia lebih memilih minggat keluar dari rumah ini, karena di luar sana dia merasa aman. Sedangkan kalau dalam rumah ini dia merasakan celaka. Kita sama-sama belum pernah lihat orangnya kayak apa. Kemudian kita diperlihatkan dengan Pak Tomo dan juga Amsar, yang pada saat itu mereka bertemu di sebuah kafe. Ketika itu, mereka membahas tentang perjodohan antara adiknya Amsar dan juga Reta putrinya. Tapi karena Reta yang saat ini diketahui pergi dari rumahnya, dengan terpaksa Pak Tomo ingin menunda perjodohannya itu. Dan dengan alasan Pak Tomo yang mengapa mau menjodohkan putrinya itu dengan adiknya Amsar, yaitu karena dulu ia pernah dibantu oleh Amsar dan merasa punya hutang budi dengannya. Dan untuk membalas hutang budinya dahulu, ia pernah berjanji akan menjodohkan anaknya dengan adiknya Amsar. Dalam perbincangan itu, Amsar menyinggung Pak Tomo, yang membuat mereka berdua hampir saja saling berseteru. Namun karena mereka